Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah amma ba'du. Muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan di akhir bulan Ramadan ini, mari kita bermuhasabah diri, mengevaluasi diri, dan nanti menyiapkan tindak lanjut peningkatan ibadah kita di bulan Syawal yang akan kita jalani. Masih meneruskan pembahasan tentang surah Lailatul Qadar, surah Al-Qadr, tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Maka ada tuntunan, anjuran supaya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah di 10 hari terakhir. Disempatkan sebelum beribadah sahur di pagi harinya, kita di masjid beritikaf, masuk ke masjid dalam keadaan suci, sudah berwudu, lalu masuk ke masjid, kita niatkan beritikaf, nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala. Di situ kita berdiam diri, beraktivitas masing-masing, berupaya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara masing-masing. Kemudian dalam konklusi secara mudahnya, 1000 bulan Lailatul Qadar itu dimaknai, alfi syahrun itu dimaknai 83 tahun 4 bulan. Dalam kaidah, setiap kita menjumpai malam Lailatul Qadar, maka nilai ibadah kita akan sepanjang atau sebanyak tahun 83 tahun 4 bulan. Maka secara hitung-hitungan tidak mungkin usia kita sampai seperti itu dalam kondisi kita misalkan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar di setiap tahunnya. Malaikat akan turun ke bumi membawa kedamaian, maka disitulah kesempatan kita bertaqarrub ilallah, melaporkan hal-hal yang penting kepada Allah, berusaha lebih mengenal lagi Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malaikat akan melaporkan hal-hal baik, doa-doa baik, panjatan-panjatan doa baik dari kita semua. Lailatul Qadar adalah momen mustajabah yang diyakini akan sangat didengar doa kita, karena tidak semua orang mampu melakukan, sempat untuk melakukan. Maka kita sebagai orang Islam yang taat, seharusnya, sepatutnya memanfaatkan momen mustajabah itu. Selayaknya kita berdoa di depan Ka'bahnya Allah, di Masjidil Haramnya Allah, di Masjid Nabawinya Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa utama yang bisa dibaca di dalam momen Lailatul Qadar selama bulan Ramadan di 10 hari terakhir itu berlafal, Rasulullah mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk membaca, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu an, yang dimaknai, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau mencintai orang-orang yang minta maaf, karenanya maafkanlah aku. Hal ini menjadi bukti bahwa kita merendahkan hati kita, supaya kita merasa menjadi hamba yang selalu butuh dengan Allah, dan merasa lalai dan salah terhadap perintah-perintah Allah. Lalu apa yang perlu kita doakan? Selain ampunan, yang menjadi hal utama dari keseharian kita, yang perlu kita mintakan ampunan kepada Allah, kita memohon hidayah, petunjuk, tentang hal-hal baik, bimbingan yang baik, supaya kita tidak mencapai atau melakukan hal-hal yang menyesatkan dan keluar dari koridor ajaran agama Islam. Kita memohon kecukupan rezeki yang dipakai untuk sarana beribadah dan sarana mencukupi kebutuhan keluarga. Kita memohon kesehatan, keselamatan, yang dimana di era sekarang kesehatan menjadi sangat penting dan vital, karena itu menentukan keberhasilan aktivitas orang dalam keseharian. Kemudian kebaikan kehidupan dunia dan akhirat dalam doa sapu jagat yang perlu kita rasakan dan nantinya diaplikasikan dalam kehidupan kita di dunia, di akhirat sampai umur berapapun. Maka dari bacaan-bacaan doa tersebut ditunjang dengan amalan-amalan penunjang doa-doa di 10 malam hari terakhir, disertai dengan sholat tahajud, sholat witir, membaca Al-Quran, mengintensifkan itikaf. Tidak perlu mengajak anggota keluarga kita, utamanya yang laki-laki dewasa atau anak-anak kita, yang perlu diajarkan, dicontohkan bagaimana beritikaf, walaupun mungkin dalam keadaan mengantuk, dalam keadaan belum sepenuhnya siap, tapi setidaknya kita memberi teladan baik kepada anak-anak kita, bahwa kita selalu menyertakan Allah dalam hal-hal kebaikan kita. Berbanyak berzikir, beristighfar, dan diiringi dengan bersedekah berupa makanan, harta kita, uang kita, ataupun yang lain. Maka
sebagai penutup di bulan Ramadan ini dan penutup penyampaian kami. Ajakan untuk tidak melewatkan malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir, yang tidak tahu kapan tibanya, yang tidak tahu kapan jatuhnya, tapi pasti bisa dirasakan dalam relung hati kita tentang kesejukan malam Lailatul Qadar. Harapannya di ujung Ramadan kita diminimalkan dosa-dosa kita kepada Allah, kesalahan kita kepada Allah diampuni, dan kita menjadi hamba yang sepenuhnya bertakwa sesuai dengan tujuan akhir sebuah pelaksanaan puasa, yaitu la'allakum tattaqun. Demikian, semoga kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah dan kita menjadi orang-orang yang berhasil dalam melaksanakan ibadah Ramadan di tahun 1447 Hijriah. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.